Ya teman-teman ya, kemarin sempat ada yang menanyakan bagaimana akun pembayaran itu sudah sembuh apa belum. Dan saya berikan faktanya seperti ini teman-teman. Jadi memang beberapa bulan lalu akun saya itu terkena pembatasan atau akun pembayaran dinonaktifkan ya. Kemudian saya bikin konten dan saya berbagi pada teman-teman. Dan sampai hari ini, artinya sudah beberapa bulan kemudian itu tidak pulih ya. Jadi bagi teman-teman yang mengalami hal sama seperti ini, jawabannya adalah hal ini sulit sekali. Bahkan pada saat sekarang, ketika saya sudah mencoba ya untuk memperbaiki ini dan saya melihat tutorial lain, kemudian saya sharing juga dengan teman-teman kreator lainnya, akhirnya itu masih berdampak nihil. Sehingga dalam waktu beberapa bulan ini ya, yang saya dapatkan, nah ini sekarang seperti ini teman. Jadi kemampuan akun saya itu malah menjadi pelanggaran berat ya, artinya pelanggaran entitas terhubung. Nah, pelanggaran entitas terhubung sendiri itu apa teman-teman? Ini berkaitan dengan akun pembayaran yang sebelumnya, bahwa akun pembayaran kita itu dibatasi dari monetisasi ya. Dan sempat juga ada beberapa pertanyaan kepada saya, penyebab dari akun pembayaran ini dibatasi kan. Jadi ya ini menjadi suatu tanda tanya banyak sekali, bahkan kita juga mungkin hanya memprediksi apa yang terjadi seperti itu. Tapi di sini nanti jujur teman-teman ya, sangat berkaitan dengan ini tadi, pelanggaran entitas terhubungnya tadi kalau kita sinkronkan seperti itu. Jadi ketika kita membahas akun pembayaran yang dinonaktifkan ini kan sangat meluas sekali ya teman-teman, karena kemungkinan besar ini adalah salah satu cara itu kan Meta ataupun pihak Facebook untuk membatasi akun-akun yang dianggap itu mungkin spam ataupun hal lainnya, atau tidak sesuai dengan keinginan mereka seperti itu, sehingga akun-akun kalau dibiarkan mungkin sangat-sangat banyak. Artinya akun ini ya sama saja dengan kita itu sebagai konten kreator yang ternak akun seperti itu. Karena biasanya terjadi itu akun seperti ini itu akun-akun yang memiliki lebih dari satu penghubung. Artinya penghubung itu seperti contohnya ya mungkin dari transaksinya seperti rekening ataupun PayPal yang kita daftarkan seperti itu, ataupun berkaitan dengan konten-konten kita yang berkaitan dengan akun lain, sehingga kalau disinkronkan itu ketemu, dan itulah yang mungkin yang bisa menjadikan akun ini kena pelanggaran seperti itu. Nah, kalau kita membahas tentang akun pelanggaran sendiri ya, atau akun pembayaran kan, ini kan berbeda ya teman-teman dengan konten-konten yang melanggar ya, artinya seperti itu. Jadi kalau konten yang melanggar ataupun konten atau contohnya konten tidak asli seperti itu, ataupun melanggar kebijakan lainnya, itu masih bisa kita kelola dari akunnya sendiri, akun kontennya gitu seperti itu. Kalau ini kan akun pembayarannya, jadi kita memang sulit sekali untuk menerkannya apa. Nah, pada saat itu kejadian seperti ini teman-teman. Memang akun saya itu diberitahu sebelumnya dari pihak Meta itu sudah lama ya. Bahkan 3 bulan sebelum terjadinya pelanggaran ini sudah ada notifnya, baik itu melalui email, baik itu melalui messengernya, baik itu secara notifikasinya. Jadi ada beberapa hal. Nah, di sini sudah saya coba untuk mengikuti arahan-arahan dari Meta itu sendiri, saya ikuti, dan di dukungan masuk itu biasanya ada seperti itu teman-teman ya, itu ada. Jadi ada panduannya dengan menggunakan bahasa Inggris ya, terutama seperti itu, dan kita harus translate kalau yang bagi nggak bisa. Nah, sudah saya ikuti, tetapi karena pada saat itu ada 2 permintaan yang khusus. Artinya 2 permintaan itu, yaitu pertama adalah mereka meminta ID kita atau kita dengan menggunakan KTP ya kalau Indonesia ya seperti itu. Yang kedua, mereka itu meminta laporan bank ataupun dengan PayPal yang teman-teman menggunakan PayPal. Kalau saya kan menggunakan bank ya, otomatis meminta laporan itu minimal 6 bulan yang terbaru ya. Artinya kalau rekening itu saya ke bank dan saya minta penjelasan, itu ternyata cek koran ya, artinya rekening koran ya. Jadi kita print, kita unggah di tempat file yang mereka sediakan. Nah, setelah itu ternyata tidak berhasil karena KTP saya itu ada bermasalah itu memang tulisannya karena udah agak kusam ya seperti itu. Akhirnya saya perbaiki dari beberapa minggu kemudian. Nah, di situ kemudian muncullah
muncullah notifikasi lagi, itu khusus di akun pembayaran. Jadi di pembayaran ini muncullah notifikasi, ada tempatnya sendiri, itu dua kolom seperti itu, dan saya verifikasi lagi, ternyata tidak ada respon ya, artinya hanya kita mengisi kemudian tidak ada jawaban, entah itu berhasil atau itu gagal seperti itu. Nah, setelah beberapa bulan akun saya itu masih tetap mendapatkan bayaran ya, artinya bayaran itu sampai 3 bulan kemudian masih saja masuk ya pembayaran kita. Kemudian di 90 hari kemudian memang ada penjelasan 90 hari kemudian, nah akun pembayaran saya dinonaktifkan, sehingga gajian di bulan-bulan itu sudah tidak cair sampai di bulan ini. Nah, kebetulan setelah itu saya biarkan beberapa bulan. Nah, sekarang itu muncullah yang namanya ini teman-teman ya, yang tadi yang saya share tadi, yaitu ini pelanggaran entitas terhubung. Nah, di sini saya coba untuk mencari informasi ini. Ternyata pelanggaran entitas ini adalah banyak sekali prediksinya. Salah satunya dari teman-teman konten kreator yang sudah duluan ya, sudah besar, itu menganggap seperti ini teman. Pelanggaran entitas terhubung itu adalah hal yang paling fatal yang terjadi pada akun kita, sehingga sulit sekali untuk disembuhkan. Karena apa? Inilah cara Facebook ataupun Meta untuk membatasi akun-akun yang dianggap tidak relevan ya teman-teman. Nah, artinya mungkin akun saya pun seperti itu kan teman-teman, sehingga kita tidak bisa berharap lebih banyak lagi untuk sembuh, karena ini kaitannya dengan akun pembayaran, sehingga semua fitur yang ada merah semua dan tidak bisa digunakan, artinya tidak ada penghasilan lagi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau sudah memasuki entitas terhubung ini memang sangat sulit, tapi ya kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan ini. Yang penting ini informasi ini juga saya dapatkan dari konten kreator lain, sehingga bisa menjadi pemahaman bagi kita semua ya teman-teman, bahwa ketika akun pembayaran kita sudah dinonaktifkan, ya mungkin kalau itu masih bisa diperbaiki, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita akhirnya punya saya sendiri terkena pelanggaran entitas sendiri ya, seperti itu. Dan ini yaitu mungkin cara Facebook sendiri untuk membatasi akun-akun yang dianggap tidak relevan. Karena saya sendiri jujur teman-teman, kesalahan saya adalah akun pembayaran saya itu saya gunakan untuk beberapa akun ya. Contohnya nama pribadi saya, ID saya, kemudian rekening yang saya gunakan itu untuk lebih dari 5 akun, sehingga terjadilah dan mungkin dianggap itu adalah hal yang pelanggaran oleh pihak Meta. Jadi itu ya teman-teman, sedikit informasi bagi teman-teman yang sempat menanyakan kelanjutan bagaimana akun pembayaran saya, dan jawaban saya adalah sampai sekarang tidak sembuh teman-teman, dan tidak bisa dipergunakan lagi. Ya otomatis saya konsen kepada akun-akun yang lain ya, karena akun saya juga bukan ini, tapi memang cara pendapatan lebih besar dari akun ini. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.